Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan latihan soal PPPK Guru PAI Part 5 bersama info kita YA. Baiklah, sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi soal-soal PPPK lainnya dari channel info kita YA. Di pembahasan soal kali ini itu dimulai dari nomor 26 karena ini lanjutan di part 4, jadi kita mulai dari soal nomor 26. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak melangsungkan pernikahan. Agar dapat melahirkan keturunan yang sehat, disyaratkan calon mempelai sudah memenuhi usia tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 14 ayat 2, usia minimal calon mempelai adalah A. Calon suami 19 tahun dan calon istri 17 tahun. B. Calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. C. Calon suami 20 tahun dan calon istri 18 tahun. D. Calon suami 20 tahun dan calon istri 17 tahun. E. Calon suami 21 tahun dan calon istri 19 tahun. Langsung saja di soal ini jawabannya adalah B. Calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Nah, di soal ini juga materi yang bisa kita ambil itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Pernikahan yaitu nomor 1 tahun 1974. Nah, ini sering keluar juga di tes ya. Jadi dihafalkan, Undang-Undang Pernikahan itu hanya satu, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Lalu yang kedua, usia minimal calon mempelai tercantum dalam pasal 14 ayat 2. Yang ketiga, usia minimal calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan mempelai perempuan 16 tahun. Nah, itu 3 materi yang bisa kita ambil dari soal ini. Jadi, silahkan diingat. Soal nomor 27, ahli waris yang mendapat 1/4 bagian dari harta warisan adalah A. Seorang anak perempuan bila bersama dengan muasibnya. B. Istri bila mewarisi tidak bersama dengan far'un waris. C. 2 orang anak perempuan. D. Saudara perempuan seibu sebapak. E. Ibu jika bersama-sama dengan almarhum. Ahli waris yang mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan adalah istri bila mewarisi tidak bersama dengan far'un waris atau tidak bersama dengan ahli waris yang lain, tidak ada ahli waris yang lain. Soal nomor 28, apabila seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, ibu kandungnya serta saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, menurut hukum Islam bagian ibu kandung almarhum adalah A. 1/6, B. 1/8, C. 1/4, D 1/3, E 2/5. Jadi dilihat dulu bagian ahli waris itu adalah ibu, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Tidak ada anak, tidak ada istri. Maka bagian ibu kandung adalah E 2/5. Soal nomor 29, jika ada pernyataan 1, 2, 3, dan seterusnya, langsung saja di bawah-bawahnya yaitu urutan khutbah yang benar adalah, nah baru kita membaca poin-poinnya. 1. Membaca sholawat. 2. Membaca ayat Al-Quran. 3. Mengucapkan syahadat. 4. Membaca doa untuk seluruh umat Islam. 5. Mengucapkan hamdalah. 6. Membaca wasiat. Jadi jawabannya langsung saja kita akan membahas ya. Urutan khutbah yang benar itu adalah E 5, 3, 1, 6, 2, 4. Lah 5 mengucapkan hamdalah dulu, kemudian 3 mengucapkan syahadat, kemudian 1 membaca sholawat, kemudian 6 membaca wasiat, kemudian 2 membaca ayat Al-Quran, dan yang terakhir adalah 4 membaca doa untuk seluruh umat Islam.
Soal nomor 30, pada awal dakwah Islam di Mekah, Rasulullah SAW sekuat tenaga meneguhkan keimanan kaum muslimin yang semula mempercayai berhala sebagai Tuhan. Pada periode ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwahnya pada masalah A. Syariat, B. Akidah, C. Ukhuwah, D. Akhlak, E. Ibadah. Langsung saja, pada periode Mekah itu Rasulullah memfokuskan dakwahnya pada masalah akidah. Oleh karena itu, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu berisi tentang akidah atau berisi tentang umum. Misalnya, ya ayuhan nas, seperti itu. Jadi, hai semua manusia, tidak langsung ke syariat, ukhuwah, akhlak, ibadah itu tidak. Jadi yang pertama itu adalah akidahnya. Soal nomor 31, ini soal cerita, langsung saja kita baca perintahnya. Manakah hal-hal di bawah ini yang tidak termasuk keuntungan memiliki sifat jujur? A. Memperoleh sanjungan orang lain, B. Disayangi oleh sesama teman, C. Dikasihi oleh orang tua dan guru, D. Memiliki hati yang tentram, E. Mendapat pahala yang besar. Jadi yang tidak termasuk keuntungan memiliki sifat jujur adalah A. Memperoleh sanjungan orang lain. Soal nomor 32, Nabi yang mempunyai mujizat bisa berbicara ketika bayi adalah A. Nabi Adam, B. Nabi Nuh, C. Nabi Isa, D. Nabi Ilyas, E. Nabi Zakaria. Jadi Nabi yang punya mujizat bisa bicara ketika bayi adalah Nabi Nabi Isa. Nah, sebenarnya mujizat Nabi Isa juga banyak ya, bisa menghidupkan orang meninggal dan lain-lain. Sedangkan Nabi Adam itu mujizatnya adalah suhuf dan beliau adalah manusia pertama. Lalu Nabi Nuh itu kisah terkenalnya yaitu membuat perahu besar dan bisa terhindar dari banjir bandang. Kemudian Nabi Ilyas itu mujizatnya adalah menghidupkan anak seorang janda yang telah menolongnya, jadi menghidupkan orang ya. Lalu Nabi Zakaria itu diberi keturunan ketika usianya sudah tua, yaitu keturunannya adalah Nabi Yahya. Soal nomor 33, pencetus paham Jabariyah dalam ilmu kalam adalah A. Wasil bin Atha, B. Ja'ad bin Dirham, C. Abu Musa al-Asy'ari, D. Abu Mansur al-Maturidi, E. Sa'ad bin Abi Waqqas. Langsung saja, pencetus paham Jabariyah adalah E. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, paham Jabariyah ini sendiri adalah kelompok yang hanya bertawakal kepada Allah namun menafikan atau meniadakan ikhtiar. Jadi dia hanya menerima hasil, tidak butuh ikhtiar. Saya harap teman-teman jangan seperti paham Jabariyah ya. Ketika tes PPPK itu kalau bisa ya tetap ikhtiar dan bertawakal. Jangan hanya bertawakal saja namun tidak berikhtiar atau tidak berusaha. Soal nomor 34. Pada tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari piagam Madinah tersebut adalah A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan, B. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah, C. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah, E. Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan negara Madinah. Langsung saja, yang bukan termasuk isi pokok dari piagam Madinah tersebut adalah D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah. Nah, di soal nomor 34 ini ada 3 poin yang bisa teman-teman ambil untuk diingat. Yang pertama adalah pada tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua, pada tahun ke-14 kenabian pula disepakatinya perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dalam bentuk piagam Madinah. Yang terakhir, isi piagam Madinah itu diantaranya adalah A.
B, C, dan E. Nah, itu tadi 3 materi yang bisa kita ambil atau bisa kita ingat dari satu soal ini. Soal nomor 35, perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, yang termasuk rukun haji adalah nomor, jawabannya E, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, apa aja itu? Yang 1, ihram, rukun haji ya. 1, ihram. 3, wukuf. 5, tawaf. 7, sa'i. 8, tahallul. 9, tertib. Jadi, rukun haji itu ada 6. Nomor 1, 3, 5, 7, 8, 9. Soal nomor 36, perhatikan pernyataan di bawah ini. Langsung ke baris yang bawah. Pernyataan di atas yang termasuk perilaku beriman kepada para rasul Allah adalah nomor titik-titik. Jadi langsung kita baca. 1, mematuhi kebiasaan yang dilakukan keluarga. 2, menumbuhkan sikap menerima akan ketentuan. 3, mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. Nah, ini nomor 3 ya. 4, meyakini tugas, peran, dan fungsi sebagai manusia. 5, menjadikannya sebagai contoh tauladan dalam hidup. Jadi jawabannya adalah nomor 3 dan 5. Nah, 3 dan 5 ini ada di poin A. Soal nomor 37, tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A, islamisasi ilmu pengetahuan, B, Islam dan liberalisme, C, pan-islamisme, D, postmodernisme, E, Islam akomodatif dan alternatif. Jawabannya adalah C, pan-islamisme. Nah, pan-islamisme itu sendiri adalah sebuah gagasan untuk menyatukan dunia Arab khususnya dan dunia Islam pada umumnya untuk melawan kolonialisme Barat. Soal nomor 38, kematian adalah akhir dari kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial, orang yang hidup harus merawat jenazah yang meninggal. Kewajiban manusia yang hidup terhadap jenazah secara berurutan adalah A, mengkafani, memandikan, mensolatkan, menguburkan. B, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. C, mengkafani, mensolatkan, memandikan, menguburkan. D, memandikan, mensolatkan, mengkafani, menguburkan. E, mentahlilkan, memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Jawaban urutan yang benar, kewajiban manusia yang masih hidup terhadap jenazah adalah B, pertama memandikan dulu, setelah itu mengkafani, baru menyolatkan, setelah selesai ketiganya, baru menguburkan. Soal nomor 39, pada abad pertengahan di Andalusia, seorang pemikir muslim mengimpikan suatu saat manusia dapat berpindah ke tempat lain dengan cara terbang. Impian ini terus dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan pada saat ini, yaitu adanya pesawat terbang. Ilmuwan yang dimaksud adalah A, Jabir bin Hayyan, B, Al-Jazair, C, Ibnu Khaldun, D, Abbas bin Firnas, E, Ar-Razi. Jadi ilmuwan yang memimpikan manusia bisa terbang ke tempat lain adalah D, Abbas ibnu Firnas. Sedangkan A, Jabir bin Hayyan adalah ilmuwan di bidang kimia dan dijuluki sebagai Bapak Ilmu. Kemudian B, Al-Jazair adalah ulama julukan yang berasal dari Al-Jazair. Beliau adalah Abu Bakar Jabir bin Musa, seorang sarjana Islam Sunni. C, Ibnu Khaldun, sejarawan muslim dari Tunisia, atau disebut juga bapak pendiri ilmu histografi, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan E, Ar-Razi, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau adalah pakar sains dari Iran. Soal nomor 40, Nabi adalah uswatun hasanah. Artinya adalah A, wajib dicontoh, B, percontohan kepribadian, C, teladan yang baik, D, sunnah untuk diteladani, E, teladan. Jadi uswatun itu artinya teladan, hasanah adalah baik. Jadi jawabannya C, teladan yang baik.
Soal nomor 41, iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu, dengan beriman kepada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada hari kiamat kecuali A. Menggunakan kesempatan menggunakan semua harta selama hidup. B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta. E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok. Nah, yang berhubungan dengan hari kiamat itu maksudnya lawannya adalah C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Soal nomor 42, kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapatkan musibah. B. Memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil. C. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat musibah. D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Jadi perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Karena A, B, C, dan D itu semuanya adalah sikap-sikap yang negatif atau perilaku yang tidak baik. Jadi jawabannya sudah jelas. E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Tidak pamer, tidak protes kepada orang lain, tidak menyalahkan orang lain, bahkan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 43, surat Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh A. Disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. B. Disebabkan oleh ulah tangan manusia dan jin. C. Disebabkan karena takdir Allah yang tidak bisa dihindari. D. Disebabkan oleh tangan makhluk-makhluk Allah yang jahil. E. Disebabkan oleh kebodohan manusia. Nah, langsung saja saya bacakan arti Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, jawabannya adalah disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Soal nomor 44. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan. C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang. D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan. E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya. Jadi, sikap yang baik ketika mengalami kegagalan atau berprasangka baik ketika mengalami kegagalan adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Oleh karena itu, mari teman-teman semuanya dikuatkan lagi ikhtiarnya, doanya. Nah, baru setelah melaksanakan tes atau ujian bertawakal. Nah, jangan kebalik ya. Nah, semoga di tes yang kedua nanti teman-teman semuanya tidak gagal, semuanya lulus. Amin. Soal nomor 45, seorang ilmuwan muslimah menciptakan alat navigasi kapal dengan prinsip kerja membaca letak bintang. Alat tersebut dipakai hingga saat ini sehingga kapal di lautan tidak tersesat. Ilmuwan yang menciptakan alat tersebut adalah A. Maria Al-Qibtiyah, B. Maryam Jamilah, C. Maryam As-Solihah, D. Maryam Al-Andalusi, E. Maryam Al-Astrolabi. Langsung saja, ilmuwan muslimah yang menciptakan alat navigasi kapal itu adalah Maryam Jamilah B. Soal nomor 46, ayat Al-Quran yang paling relevan dengan ilmu fisika terdapat dalam A. Surat Al-Baqarah ayat 255, B. Surat Al-Hadid ayat 8, C. Surat Ibrahim ayat 7, D. Surat Yunus ayat 3, E. Surat Saba ayat 10 dan 11.
Adapun Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 itu berisi tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah lah pemilik semuanya. Sedangkan Quran Surat Al-Hadid ayat 8 itu tentang beriman kepada Allah. Surat Ibrahim ayat 7 tentang nikmat Allah. Surat Yunus ayat 3 berisi tentang Allah lah Maha Pencipta. Sedangkan Quran Surat Saba ayat 10-11 itu berisi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan anugerah kepada Nabi Daud, yaitu berupa besi untuknya. Jadi besi di sini itu yang ada hubungannya dengan atau yang relevan dengan ilmu fisika. Perlu teman-teman ketahui, Quran Surat Al-Hadid memang artinya besi, tapi di ayat ke-8 ini itu berisi tentang beriman kepada Allah, tidak membahas besi yang berkaitan dengan ilmu fisika. Nah, sedangkan di KTA Akpai sendiri itu jawabannya adalah B, Quran Surat Al-Hadid ayat 8, tapi menurut saya rekomendasikan kepada teman-teman itu jawabannya E, Quran Surat Saba ayat 10-11, sedangkan di situ itu berisi tentang besi untuk Nabi Daud. Sedangkan A, B, C, dan D itu semuanya tentang beriman kepada Allah, tentang kekuasaan Allah. Soal nomor 47, tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud adalah A. Abu Yazid Al-Bustami, B. Abu Lais As-Samarqandi, C. Robiah Al-Adawiyah, D. Hasan Al-Basri, E. Dhunnun Al-Misri. Jawabannya adalah tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep zuhud adalah D. Hasan Al-Basri. Sedangkan tokoh tasawuf yang pertama kali mengemukakan konsep mahabbah adalah Robiah Al-Adawiyah. Nah, konsep mahabbah ini juga sering muncul di soal-soal seperti ini. Jadi silahkan dihafalkan. Kalau Hasan Al-Basri itu tentang zuhud, Robiah Al-Adawiyah itu tentang mahabbah. Soal nomor 48, masjid yang pertama kali dibangun Nabi di sebuah desa dekat Madinah adalah A. Masjidil Aqsa, B. Masjidil Haram, C. Masjid Quba, D. Masjid Madinah, E. Masjid Nabawi. Langsung saja jawabannya adalah C. Masjid Quba. Nah, kenapa tidak Masjid Nabawi? Nah, Masjid Nabawi itu adalah yang dibangun kedua oleh Nabi setelah Masjid Quba. Lalu di A, Masjidil Aqsa ada di Palestina ya, dan Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam. Yang kedua, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah Ka'bah, sebutan untuk Ka'bah, itu ada di Mekah bukan di Madinah. Lalu ada Masjid Madinah. Nah, Masjid Madinah ini hanya mengecoh, tapi biasanya yang disebutkan Masjid Madinah itu yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Soal nomor 49, perhatikan dengan seksama pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan di atas yang menunjukkan contoh perilaku menerima qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pernyataan nomor. Nah, setelah kita membaca perintahnya, baru kita membaca poin-poinnya agar langsung dapat mengelompokkan. Nomor 1, Saraswati selalu gembira sekalipun ia anak seorang tukang ojek. 2, Sumarna giat belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulung. 3, Diana meratapi kematian orang tuanya sehingga ia jatuh sakit. 4, Prayudi tidak pernah mengeluh menghadapi cobaan hidupnya. 5, Jayadi nekat bunuh diri karena gagal masuk perguruan tinggi. Jadi, contoh perilaku menerima qadar Allah itu ada di poin nomor 1, 2, dan 4. Itu ada di poin B. Soal nomor 50. Yang dimaksud dengan fikih siyasah adalah A. Fikih tentang politik ketatanegaraan Islam, B. Fikih tentang ibadah, C. Fikih tentang muamalah, D. Fikih tentang jinayah, E. Fikih tentang waris-mewaris. Jawabannya adalah A. Fikih tentang politik ketatanegaraan Islam. Adapun fikih tentang ibadah itu disebut dengan fikih ibadah. Sedangkan fikih tentang muamalah sama, yaitu fikih muamalah. Yang D, fikih tentang jinayah, itu adalah fikih tentang kejahatan atau fikih yang membahas tentang kejahatan seperti kisos, hudud, dan takzir. Adapun fikih tentang waris mewarisi itu disebut dengan ilmu faraid.
Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.